Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang fitur ekstra atau fitur tambahan dari aplikasi Koordinator Pro. Koordinator Pro memiliki fitur database cloud. Anda dapat membuat layers Anda sendiri dan mengumpulkan data dari lapangan seperti halnya software pemetaan profesional. Anda dapat bekerja sama dengan tim Anda dengan melakukan simulasi di layer yang sama. Anda juga dapat mengekspor data yang telah terkumpul ke dalam KML atau file di Microsoft Excel. Sekarang saya akan menjelaskan kepada Anda tentang informasi bagaimana mengaplikasikan fitur-fitur tersebut. Pertama-tama kita atur default dengan cara menekan tombol yang ada di sudut paling atas. Kita atur defaultnya menjadi cloud, lalu pilih sistem koordinat yang kita inginkan. Di sini saya pilih Indonesia 1974 UTM 6 derajat, lalu klik OK. Kemudian kita masuk ke perangkat MyCloud dengan menekan menu navigasi yang berada di sebelah kiri, atau dengan jalan pintas atau shortcut yang berada di bawah. Sekarang kita berada di perangkat Layers and Sharings. Kita dapat menciptakan layer seperti yang kita inginkan. Mari kita coba dengan perumpamaan belajar mengenai jaringan listrik yang berada di lapangan. Anggap kita sedang menciptakan layer pole and line. Klik bagian Create New Layer dan tulis nama layernya. Di sini saya menggunakan nama pole. Kemudian klik OK. Kita dapat memilih point, line, atau polygon sebagai tipe fitur. Saya memilih point dan klik OK. Di sini kita dapat menentukan kolom dari layer tersebut. Saya ingin mengumpulkan tipe dan tinggi data dari beberapa tiang. Saya tulis type. Untuk tipe kolomnya kita dapat memilih string, number, boolean, dan date. Dan di sini saya memilih string, lalu klik Add. Saya juga memasukkan tinggi pada kolom, pilih number di tipe kolomnya, klik Add. Terakhir, Create Layer, dan saya berhasil menciptakan layer saya sendiri. Saya juga akan membuat layer dengan nama Line. Saya pilih Line untuk ini, lalu OK. Saya akan membuat data silang pada bagian Line dengan menamakannya cross section. Tipe datanya adalah string, tekan Add, lalu pilih Create Layer. Layer ini juga berhasil dibuat. Saya dapat melihat layer yang telah saya buat dengan menuju ke perangkat My Layers. Kita dapat perhatikan layar ini. Seperti yang kalian lihat, nama layer tersebut ada di sebelah kiri. Simbol pertama menunjukkan apakah layer tersebut point, line, atau polygon. Bagian XLSX berfungsi untuk mengekspor layer ke dokumen Excel. Anda dapat memodifikasi struktur dari layernya dengan menekan tombol Edit, dan tombol Delete atau Hapus di bagian akhir berfungsi untuk menghapus layer secara keseluruhan. Sekarang saya akan menjelaskan pada Anda tentang berbagi layer. Tentu saja Anda dapat bekerja dengan beberapa layer ini dengan sendirian, tetapi di saat yang bersamaan Anda juga dapat bekerja sama dengan tim Anda secara simulasi. Anda tentu dapat melihat hasil kerja dari anggota tim Anda secara mudah. Para pelanggan, Koordinator Pro dapat bekerja di waktu yang bersamaan dengan beberapa pengguna lainnya. Untuk dapat menggunakan fitur-fitur ini, Anda harus mengizinkan pengguna yang Anda inginkan untuk berbagi layer dengan Anda. Kita masuk ke Share My Layers. Pertama, kita masukkan alamat email dari pengguna yang kita izinkan untuk berbagi layer dengan kita. Misalnya di sini, alamat email teman saya adalah test2.coordinator.app@gmail.com. Lalu tekan Find, dan muncul User Account Found yang artinya akun pengguna telah ditemukan. Layer yang telah saya buat sebelumnya tersedia di bawah. Saya pilih untuk mengizinkan setiap layer baik di saya ataupun di layer pengguna lain dengan memilih Write and Read atau tulis dan baca, lalu klik Authorize and OK. Karena saya telah mengizinkan pengguna lain untuk membaca dan menulis di layer yang telah saya bagikan sebelumnya, selanjutnya saya akan menunjukkan sebuah demo penggunaan layer yang telah dibagikan. Kembali ke Layers and Sharing, sama halnya Anda dapat meminta permintaan atau merequest layer ke teman-teman Anda untuk dibagi kepada Anda.
Masukkan alamat email dari pengguna lain, lalu pilih Send Request. Email itu akan terkirim ke pengguna lain. Ketika pengguna lain itu menekan link yang ada di email tersebut, secara otomatis aplikasi itu akan terbuka. Pada layer sharing, di bagian pertama ada layers I shared, yang artinya layer yang sudah saya bagikan sebelumnya. Anda dapat melihat nama layer dan tipe perizinannya. Anda juga dapat memperbaharui perizinannya. Pada bagian Layers Shared with Me, Anda dapat melihat dengan siapa saja Anda membagikan layer Anda. Kembali ke layar utama, kita telah berhasil membuat layers kita sendiri. Sekarang kita masuk ke perangkat College. Pada bagian College, terdapat 3 titik di sebelah kanan. Ketika saya klik ini, inilah menu yang ditampilkan. Ketika saya klik layers, layer yang sebelumnya saya buat akan ditampilkan. Anda dapat melihat layer yang telah Anda buat sendiri maupun yang telah Anda bagikan. Jika Anda ingin menghapus sebuah layer dari daftar Anda dapat menekan lama pada layer tersebut. Jika Anda ingin mengembalikan layer tadi, tekan Add dan tambahkan layer. Saya akan memeriksa di bagian pengeditan pada kotak centang layer mana yang ingin saya edit. Sekarang saya akan memeriksa layer pole yang dapat diedit, lalu klik OK. Tekan lama pada peta seperti yang kalian lihat. Di tengah peta terdapat garis bidik berbentuk tanda tambah. Kita dapat mengarahkan garis itu dan menandai titik yang kita inginkan. Lalu tekan di garis bidik tersebut. Kemudian muncul sebuah form. Kita dapat melihat daerah yang telah kita ciptakan sebelumnya. Untuk tinggi, di sini saya buat 9, dan untuk tipenya beton atau concrete. Saya juga dapat mengambil foto. Setelah atribut-atribut tersebut kita masukkan, lalu tekan Save. Ketika saya tekan ke arah penanda, data yang telah masuk akan muncul di sini. Kalian dapat melihat nilai X dan Y sebagai titik koordinat dan Z sebagai titik ketinggian. Anda juga dapat melihat sistem koordinat, pengguna, dan tanggal yang dibuat dan diperbaharui. Foto yang telah Anda ambil juga dapat Anda lihat. Kemudian Anda dapat mengedit dengan menekan tombol edit atau Anda dapat menghapus suatu objek dengan menekan tombol delete. Mari kita tambahkan objek tiang. Simpan, tambah lagi, simpan, dan tambah lagi, simpan. Kita akan membuat garis di tiang-tiang tersebut. Saya menggunakan garis pada layer yang dapat diedit. Seperti yang kalian lihat, tombol di sini berubah. Saya menekan tombolnya dan mulai menggambar. Kita dapat menentukan sudut-sudut dengan menekan garis bidik. Saya juga dapat menekan objek tiangnya. Jika saya klik di arah tiang tersebut, garisnya akan terpotong dan terhubung dengan tiang lainnya. Untuk menyelesaikan gambar ini, tekan lagi tombol yang sama dan form akan ditampilkan. Saya akan memasukkan atribut-atribut ini lalu menyimpannya. Pertama-tama, saya klik di tiang pertama dan tekan garis bidiknya, klik lagi di tiang selanjutnya, lalu tekan garis bidiknya, klik lagi di tiang selanjutnya, lalu tekan garis bidiknya. Kemudian saya tekan tombol yang sama di sebelah kiri, saya masukkan atribut-atributnya dan klik Save atau simpan. Seperti yang Anda lihat, garis objek ini telah berada di cloud. Ketika saya menekan garisnya, atribut-atribut itu akan ditampilkan. Ada satu masalah yang ingin saya beritahukan. Anda dapat bekerja secara offline di layer-layer ini. Datanya akan tersimpan sementara di perangkat. Ketika Anda terhubung ke internet dan membuka aplikasi ini, data yang ada di perangkat tersebut akan disinkronkan ke cloud. Saya akan menunjukkan pada Anda, saya akan menonaktifkan internet saya. Lalu saya menambahkan sebuah objek tiang. Anda dapat melihat pesan di bawah tidak dapat terhubung ke internet. Data sementara ini akan disinkronkan ketika Anda online. Saya akan beritahu satu hal lagi. Terkadang ketika Anda bekerja di lapangan dan koneksi internet Anda sangat buruk, Anda akan melihat indikator loading yang berada di tengah layar dalam waktu yang lama. Indikator ini muncul karena koneksi internet yang buruk.
Aplikasi ini mencoba untuk meraih server dan menulis data di database. Jika Anda menemukan situasi seperti ini, saya sarankan Anda untuk menonaktifkan internet Anda. Kemudian, ketika Anda telah dapat terhubung ke koneksi internet, Anda dapat mengaktifkan kembali internet Anda dan buka aplikasi Coordinator Pro. Data yang sebelumnya akan otomatis disinkronkan dengan cloud. Sekarang saya akan mencontohkan pada Anda bagaimana bekerja sama dengan teman Anda secara tersinkron. Pengguna pertama memasukkan beberapa data dan membagikannya ke pengguna kedua. Buka perangkat college seperti yang Anda lihat. Data yang telah dimasukkan ke pengguna pertama juga tertampil di layar pengguna kedua. Buka daftar layernya. Jika layer tersebut milik Anda, teks yang ditampilkan akan berwarna hitam. Tapi, jika bukan milik Anda, teksnya akan berwarna hijau. Tekan OK. Ketika pengguna pertama membuat sebuah objek, maka pengguna kedua akan dapat melihat secara otomatis. Mari buat satu objek tiang. Lalu tekan Save atau simpan. Seperti yang Anda lihat, objeknya akan secara instan muncul dengan warna hijau dan efek berwarna kuning. Kita coba gambar sebuah garis pada pengguna kedua. Pilih line, tentukan titiknya, lalu simpan. Seperti yang Anda lihat, di layar pengguna pertama hal yang sama juga muncul. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengekspor data yang telah dikumpulkan. Anda dapat melihat pilihan ekspor di menu drop-down. Di sini ada pilihan KML export dan Excel export. Anda dapat mengekspor dan membagikan filenya. Jika Anda menekan Export to KML, pertama Anda harus memasukkan nama filenya. Contohnya saya tulis sampel. Lalu OK. Akan muncul kotak pertanyaan Share this file atau bagikan file ini. Jika Anda ingin membaginya, klik OK. File ini telah tersimpan di folder utama My Coordinates folder. Saya tekan Cancel atau batal. Di sini, layer-layer yang terbuka telah terekspor sebagai KML. Ketika Anda membagikan file ini kepada teman Anda, mereka dapat membuka filenya dengan perangkat OpenKML di aplikasi ini. Ketika Anda menekan tombol Export to Excel, Anda harus memasukkan nama filenya. Di sini saya buat sample2, lalu OK, selesai. Anda dapat membagikan file ini juga. Sebuah file Excel telah berhasil dibuat, dan setiap layer berada di lembaran kerja yang berbeda di file ini. Di sisi lain, untuk menyimpan peta saat ini, Anda dapat menekan tombol Save Project. Semua layer dan tampilan saat ini di peta akan tersimpan sebagai sebuah proyek. Dengan begitu, di lain waktu, ketika Anda membuka aplikasi ini, Anda dapat secara cepat melanjutkannya kembali. Saya tekan Save Project. Di sini saya tulis My Project, lalu OK. Proyek ini telah tersimpan. Kita kembali ke layar utama. Jika Anda ingat, tempat ini sebelumnya kosong. Sekarang sudah ada My Project. Ketika Anda menekan proyek ini, proyek yang terakhir kali Anda buat akan terbuka. Baik tampilan dan layar yang terbuka adalah form yang terakhir. Dengan begitu, Anda dapat dengan cepat melanjutkan pekerjaan Anda. Mari bicara tentang bagaimana membuka shapefiles. Anda mungkin memiliki beberapa shapefiles atau file bentuk. Anda dapat membuka file-file itu, misalnya tekan Import Shapefile. Saya punya satu sampel file bentuk, lalu tekan OK. File bentuk saya telah terbuka. Ketika saya menekan objeknya, Anda dapat melihat atribut-atribut yang muncul. Tapi Anda tidak dapat mengedit ini. Kita telah membuat perkembangan ini karena ada beberapa permintaan tentang bagaimana cara membuka shapefiles. Tapi ingat bahwa beberapa sistem koordinat dari file bentuk mungkin dibuat khusus.
File-file jenis ini bisa saja tidak dapat dibuka. Ketika Anda menghadapi masalah seperti ini, Anda dapat menghubungi kami, kita dapat bekerja sama menyelesaikan masalah ini. Inilah hal-hal yang dapat saya bicarakan atau saya katakan tentang fitur umum dari aplikasi ini. Terima kasih telah mendengar dan selamat mencoba.